Pernah nggak sih lu punya teman atau jangan-jangan lu sendiri yang kalau diajak nongkrong atau kumpul-kumpul jawabannya selalu mager, maunya di kamar aja. Terus langsung dikatain no lab, ansos, Cooper, atau bahkan dituduh yang enggak-enggak. Bentar, jangan langsung dijudge dulu. Di dunia yang isinya orang-orang hobi pamer lingkaran pertemanan ini, milih buat sendirian itu sering dianggap aneh. Padahal secara psikologi, ada beda jauh antara orang yang kesepian sama orang yang emang butuh menyendiri. Kesepian itu ngenes, karena pengen ditemenin tapi nggak ada orang. Nah, kalau menyendiri yang kita bahas ini adalah pilihan sadar demi menjaga kewarasan. Hah? Maksudnya gimana sih? Sini, kita bedah secara logis, kenapa otak sebagian orang malah makin encer pas lagi sendirian. Gak usah pakai istilah rumit. Kita bagi alasan psikologisnya jadi 3 hal simpel. Pertama, soal cara ngecharge baterai otak. Kedua, soal cara otak mereka nyelesain masalah. Dan ketiga, soal gaya mereka milih teman. Lu pasti tahu kan ada tipe orang ekstrovert sama introvert. Nah, secara biologis ya, ini ada hubungannya sama hormon yang namanya dopamin. Zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa seneng atau puas. Orang yang hobi nongkrong atau kumpul-kumpul itu, otaknya baru dapat dopamin kalau ada stimulasi dari luar. Makanya mereka hobi nyari keramaian, ngobrol sana sini, biar baterainya keisi. Nah, buat orang yang suka sendirian, kondisi otaknya itu justru kebalik. Otak mereka itu bawaannya udah sensitif sama lingkungan. Jadi kalau mereka pergi ke tempat ramai, dengerin musik dengan volume yang keras, plus harus basa-basi sama orang baru, otak dan energi mereka itu serasa dikuras habis. Buat mereka, jalan-jalan sendirian atau rebahan di kamar itu bukan pelarian, tapi beneran kayak colokan fast charging. Mereka butuh ketenangan buat balikin kondisi otak ke mode normal. Poin yang kedua ini soal kreativitas dan fokus. Sadar nggak? Pas kita lagi kumpul bareng orang, energi otak kita itu kebagi-bagi. Kita harus mikir mau ngomong apa, ngejaga muka biar tetap kelihatan asik, sampai dengerin cerita orang lain. Efeknya, otak kita nggak bisa mikir mendalam. Pas lagi sendirian, otak kita tuh masuk ke mode yang namanya DMN. Anggap aja ini mode bengong produktif. Di momen inilah, otak mulai ngehubungin info-info acak yang didapat seharian, ngerapiin memori, dan tiba-tiba, boom, muncul ide bagus. Makanya, banyak penulis, programmer, kreator, atau pemikir besar itu kalau nyari ide ya bukan di tengah konser, tapi pas lagi mojok sendirian. Kesendirian itu ngasih ruang buat otak mikir tanpa diganggu notifikasi gelap atau basa-basi yang busuk. Banyak yang salah paham, dikira orang yang suka sendirian itu benci manusia. Nggak gitu konsepnya. Mereka bukan antisosial, tapi selektif secara sosial. Daripada punya 50 teman nongkrong yang cuma tahu nama dan seru-seruan luarnya doang, mereka lebih milih punya 2 atau 3 teman deket. Tapi kalau ngobrol bisa beneran mendalam dan nyambung. Mereka tahu energi sosial itu terbatas. Jadi daripada dibuang-buang buat ikutan nimbruk di tongkrongan yang gak penting atau malah bikin burnout, mending energinya disimpan buat orang-orang yang beneran berharga di dalam hidup mereka. Hemat energi dan minim drama. Dan lu harus tahu satu rahasia. Orang yang sering lu lihat pendiam atau penyendiri di kantor, di sekolah, atau dimanapun lah itu, kalau udah ketemu sama inner circle yang satu frekuensi, mereka bisa berubah jadi orang yang paling berisik, paling konyol, dan paling seru. Jadi kesimpulannya, stop mikir kalau orang yang hobinya menyendiri itu aneh, ansos, atau nggak bahagia. Itu bukan penyakit ya, melainkan cuma masalah setelan pabrik dari otak yang emang beda-beda. Dunia ini butuh keseimbangan. Kita butuh orang-orang ekstrovert yang jago tampil di depan dan ngeramein suasana. Tapi kita juga butuh orang-orang yang betah mojok sendirian di balik layar buat merenung, menganalisis, dan nyiptain karya yang berbobot. Dua-duanya sama-sama penting, cuma cara mainnya aja yang beda. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.